Di tengah lautan, di sebuah pulau yang terletak di halaman belakang kota Jakarta. Profil wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan 3 kelurahan, Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Untung Jawa dengan total luas wilayah 4.745 km persegi dengan kepadatan penduduk 3.196 jiwa per kilometer persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim GKM Tidung Squad dari Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan fasilitator Dr. Intan Soraya, Ketua Dr. Widya Maharani, Sekretaris Wio Prayogi, beranggotakan Hamidah, Angga Gulam Akbar, Bina Wanita, Anca Nugi, dengan support sistem kami Pak Rudi, Dr. Ilmi, dan Dr. Gigi Randi. Dengan inovasi Pulau Seribu, Posyandu Balita Tidung seru, asyik, bagus, dan unik. Alkisah di sebuah pulau tidung di tengah lautan yang luas, berdirilah sebuah posyandu mawar. Tim posyandu yaitu dokter, bidan, dan kader sedang membicarakan seorang balita yang sudah 3 bulan tidak ditimbang, yaitu balita Intan. Dok, balita Intan sudah 3 bulan nih tidak datang ke posyandu. Wah, kira-kira kenapa ya? Apa ada masalah dengan balita Intan? Iya, kira-kira kenapa ya? Saya kurang tahu Pak Dokter, Bu Bidan, padahal setiap bulan saya udah sampaikan jadwalnya ke warga. Oh, seperti itu Bu Kader. Bagaimana jika kita berkunjung saja ke rumah balita Intan? Baik dok, mari kita sama-sama ke sana. Mak, mau main. Kapan mak kita ke posyandu? Iya nak, nanti aja. Mak takut nanti kena corona. Ya ndak usah lah ke posyandu. Lagian posyandu juga cuma gitu-gitu aja. Ya, pengen ke posyandu. Mak, ada wajulik, mak. Ada mak bapak Intan. Dengar-dengar mau ke posyandu ya? Iya, tapi takut. Iya nih Wak, masih musim corona takut. Iya, lagian posyandu gitu-gitu aja. Timbang pulang, timbang pulang. Amit deh, bahaya nggak tuh buat anak-anak? Ya ngapain juga ke posyandu, ntar kena covid loh, kan itu kerumunan. Jangan sampai deh kena covid, belum lagi jadi omongan warga. Posyandu juga gitu-gitu aja, males ngelihatnya. Iya, bener juga Wak. Aku nggak mau lah ke posyandu kalau gitu. Ya, kita jalan-jalan ke sini aja sambil mandi laut. Hore, mandi laut. Dalam perjalanan menuju rumah balita Intan, tim puskesmas bertemu dengan balita Intan serta orang tuanya saat melewati saung. Itu ada keluarga balita Intan dok. Oh benar dok. Wah, keluarga balita Intan lagi pada ngapain nih? Ada Pak Dokter, Bu Bidan, dan Bu Kader. Iya nih, kami sekeluarga sedang jalan-jalan sore. Jalan-jalan. Kenapa Pak, Bu? Kok balita Intan udah 3 bulan tidak ke posyandu? Iya Bu Bidan, takut corona. Iya, ngapain ke posyandu? Posyandu juga gitu-gitu aja. Kerumunan juga, Bu Bidan, ntar kena corona. Amit-amit deh, bahaya nggak tuh buat anak-anak? Iya Bu Bidan. Baik, masukan Ibu akan kami tampung. Kami akan berusaha agar kedepannya lebih baik lagi ya. Bu Bidan, tolong dicatat ya. Siap Pak Dokter. Akar masalah. Berdasarkan data LB3 Gizi,
dan EPPGBM cakupan DPRS di Posyandu Kelurahan Pulau Tidung pada tahun 2020 dan 2021 sangat fluktuatif karena pandemi. Pada bulan April 69,7%, bulan Mei 66,4%, dan bulan Juni menurun sampai 24%. Angka ini tidak mencapai target indikator kinerja gizi. Oleh karena itu, GKM Tidung Squad membuat inovasi Pulau Seribu, Posyandu Balita Tidung seru, asik, bagus, dan unik sebagai upaya meningkatkan cakupan DPRS di wilayah Kelurahan Pulau Tidung. Tujuan inovasi Pulau Seribu: 1. Meningkatkan cakupan DPRS di Posyandu wilayah Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. 2. Balita mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemantauan pertumbuhan. 3. Balita terhindar dari resiko gizi buruk, gizi kurang, dan stunting. 4. Mencegah kematian balita akibat gizi buruk. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 6. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan balita dan pelaksanaannya di era pandemi COVID-19. Kontribusi terhadap SDGs. Berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2017, menurunnya prevalensi stunting merupakan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Posyandu berperan penting dalam deteksi dini stunting. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, angka kedatangan balita ke Posyandu menurun, sehingga menimbulkan inkonsistensi serta penurunan capaian DPRS. Maka, GKM Tidung Squad membuat inovasi Pulau Seribu untuk meningkatkan DPRS. Kesesuaian dengan bidang kesehatan. Inovasi Pulau Seribu sesuai dengan indikator PISPK yang kelima, yaitu pertumbuhan balita mendapat pemantauan. Berikut adalah SE Sekda DKI Jakarta nomor 18/SE/2021 dan SK Kepala Dinas Kesehatan nomor 324 tahun 2021. Kesesuaian kategori. Inovasi Pulau Seribu sesuai dengan indikator kinerja gizi masyarakat dan SE Posyandu di masa pandemi. Deskripsi inovasi. Ikan Mengke, inisiatif melakukan, membuat, dan mengoptimalkan media KIE. Ikan Utik, inisiatif melakukan perubahan Posyandu agar terlihat unik dan menarik. Ikan Cakalang, inisiatif kader dengan cara keliling mencari balita untuk ditimbang. Ikan Salmon, inisiatif melakukan sosialisasi tentang kesehatan anak dan tentang COVID-19 kepada orang tua yang memiliki balita via online dan offline. Salah satu kegiatan via online adalah melalui YouTube. Untuk kegiatan offline, salah satunya adalah dengan mengadakan kelas balita offline tentang pemberian makanan bagi bayi dan anak. Ikan tuna, kami memberikan multivitamin kepada orang tua atau wali balita di Posyandu sebagai reward agar memotivasi orang tua atau wali untuk membawa balitanya ke Posyandu. Ikan lepo, kami memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan form digital untuk pendaftaran dan evaluasi Posyandu. Form pendaftaran Posyandu diantaranya nama balita, tanggal lahir balita, nama Posyandu, tanggal pelaksanaan, jam pelaksanaan, alamat lengkap, nomor HP, dan apakah ada barang rongsokan atau tidak di rumah. Formulir evaluasi Posyandu Pulau Tidung berfungsi untuk sebagai bahan evaluasi pelayanan Posyandu. Ikan pari ikut melaksanakan protokol kesehatan di era pandemi. Ikan baronang, ibu siapkan barang rongsokan untuk ditimbang. Inovatif Pulau Seribu. Kebaharuan, target DPRS tercapai sesuai regulasi masa pandemi. Nilai tambah, mengaplikasikan inovasi, telekonsultasi, koordinasi lintas sektor, koordinasi dengan bank sampah. Keunikan, formulir digital pendaftaran, formulir digital evaluasi Posyandu, e-sertifikat, dan tweet bond. Transferabilitas inovasi Pulau Seribu mudah diaplikasikan, efektif meningkatkan capaian DPRS dan potensi untuk direplikasi. Dengan adanya surat permohonan replikasi inovasi dari Puskesmas Kecamatan Seribu Utara yang sudah digunakan di lintas program, Kesling, dan KIA. Jadwal replikasi inovasi Pulau Seribu di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 di Puskesmas Kelurahan. Sumber daya inovasi Pulau Seribu.
meliputi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya dari material dengan cara metode mengoptimalkan sumber daya, sosialisasi inovasi, koordinasi antar PJ program lainnya. Strategi Inovasi Pulau Seribu. Strategi keberlanjutan. 1. Strategi sosial meliputi orang tua atau wali balita, kader posyandu, lintas sektor, dan bank sampah. Strategi manajerial meliputi dukungan kepala puskes dan jajaran manajemen puskesmas, sosialisasi keberhasilan inovasi kepada program lain, pendampingan kepada program lain untuk menerapkan inovasi Pulau Seribu, memonitoring, evaluasi, dan audit secara berkala. Strategi ketiga, institusional, meliputi adanya SOP, adanya SE Pelaksanaan Inovasi Pulau Seribu, adanya SK nomor 142B tahun 2021 tentang pemantauan pertumbuhan posyandu di masa pandemi COVID-19, SK tentang pembentukan tim GKM nomor 145 tahun 2021. Evaluasi dampak inovasi Pulau Seribu, internal, Kasatpel UKM, UKP, mengadakan evaluasi pertemuan laporan bulanan dan Minlok UKM dan UKP. Tim Mutu melakukan evaluasi pemantauan kegiatan dan kesesuaian dengan SOP. Kepala Puskesmas mengadakan evaluasi dan pemantauan indikator kinerja melalui Minlok setiap bulan. Program Gizi, PJ Gizi Pulau Seribu melakukan monitoring dan evaluasi melalui laporan bulanan. Eksternal, orang tua atau wali balita melalui sosialisasi dan penyuluhan di posyandu. Kader posyandu melakukan evaluasi melalui rapat kader posyandu di tingkat kelurahan secara berkala. Lintas sektor melakukan lintas sektor, camat, dan lurah melalui mini lokakarya triwulanan bersama seluruh lintas sektor di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Terdapat peningkatan cakupan D/S setelah inovasi dilaksanakan, yaitu data cakupan balita D/S tahun 2020 sebanyak 39% menjadi 80% di bulan September 2021. Terdapat peningkatan pengetahuan orang tua atau wali balita tentang posyandu sebesar 20,6%. Inovasi kami didukung oleh ibu balita, kader posyandu, dan bank sampah. Inovasi kami didukung juga oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, Kasubag TU Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Lurah Pulau Tidung, Ketua TPPKK Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Ibu Wakil Gubernur atau Wakil Ketua 1 TPPKK Provinsi DKI Jakarta, serta Camat Kepulauan Seribu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Sumarlin, Ibu Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendukung kegiatan GKM Pulau Seribu untuk memajukan posyandu. Semoga balita di Pulau Tidung ini senantiasa sehat. Pada akhirnya, orang tua dan balita senang karena posyandu semakin unik dan menarik. Juga tim puskesmas dan kader merasa senang karena capaian kunjungan posyandu meningkat. Ayo ibu ajak balitamu untuk ditimbang ke posyandu. Tak perlu takut, tak perlu ragu, datanglah selalu ke posyandu. Timbang-timbang berat badannya, pastikan naik tiap bulannya. Ukur juga tinggi badannya, semua ini untuk masa depan. Terima kasih telah menyaksikan paparan video inovasi kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.